Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Beliau alaihissalam adalah bapa dan nenek moyang semua manusia di seluruh dunia. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya adalah orang tua bagi seluruh manusia. Lantas bagaimanakah kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan? Berikut adalah kisahnya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah kisah penciptaan manusia yang pertama. Peristiwa tersebut disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebelum menciptakan Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu mengabarkan kepada para malaikatnya bahwa Allah akan menciptakan manusia di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam sebagaimana Allah memberitahukan perkara besar sebelum terwujud. Mendengar ini, para malaikat bertanya kepada Allah tentang hikmah dari diciptakannya manusia di muka bumi. Menurut para malaikat, jika hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka telah terus-menerus beribadah dengan memuji dan bertasbih kepada Allah tanpa henti, serta tidak pernah berbuat durhaka kepadanya. Sementara di antara manusia ada kemungkinan akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi, sebagaimana perbuatan jin yang melakukan kerusakan di muka bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Menjawab ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat bahwa Allah lebih mengetahui tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut Allah mengetahui maslahat yang lebih kuat dengan menciptakan Nabi Adam alaihissalam beserta keturunannya, karena akan ada di antara mereka yang menjadi para nabi dan rasul serta orang-orang yang akan mengamalkan agamanya dan mengikuti para rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah di bumi, lalu membentuknya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah dia sebagai manusia yang terdiri dari daging, darah, dan tulang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam dari segenggam tanah yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan perpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar, serta perpaduan antara keduanya, serta di antara mereka ada yang baik dan jahat." Hadis riwayat Imam Ahmad. Demikian juga dalam kitab Ibnu Katsir dikisahkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil tanah darinya. Lalu bumi pun berkata, "Saya berlindung kepada Allah darimu. Janganlah engkau mengurangiku ataupun mengotoriku." Jibril pun kembali menghadap Allah dan tidak mengambil sesuatu pun dari bumi. Kemudian Jibril berkata, "Ya Allah, sesungguhnya bumi memohon perlindungan kepadamu sehingga aku pun tidak berani mengambilnya." Kemudian Allah mengutus Mikail dan bumi pun melakukan hal serupa, sehingga Mikail kembali menghadap Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril. Kemudian Allah mengutus malaikat maut, lalu bumi memohon perlindungan kepada Allah darinya. Namun malaikat maut berkata, "Aku juga berlindung kepada Allah dan aku tidak akan kembali sehingga aku melaksanakan perintahnya." Lalu malaikat maut mengambil tanah dari bumi dan mencampurnya.
Dia tidak hanya mengambil dari satu tempat saja, melainkan dari seluruh penjuru. Dia mengambil tanah yang berwarna putih, merah, dan hitam. Oleh karena itu anak keturunan Adam pun kulitnya berwarna-warni. Lalu malaikat maut pun naik menghadap Allah dengan membawa tanah tersebut. Lalu dia membasahi tanah tersebut sehingga menjadi lembut dan saling melekat. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat dalam surah Shad ayat 71 dan 72. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Allah pun menciptakannya dengan tangannya sendiri agar iblis tidak menyombongkan diri. Lalu jadilah tanah tersebut seorang manusia. Dia berbentuk jasad yang terbuat dari tanah selama 40 tahun dimulai dari hari Jumat. Ketika para malaikat melewatinya, mereka terkejut saat melihatnya. Tetapi yang paling terkejut dengan hal itu adalah iblis. Sehingga ketika iblis melewatinya, dia pun memukulnya. Sehingga jasadnya berbunyi seperti tanah kering yang bersuara ketika menjadi tembikar. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Kemudian Allah berkata, aku menciptakannya karena memiliki tujuan. Lalu dia meniupkan sesuatu ke mulut tanah yang telah dibentuk tersebut, hingga tiupan itu keluar melalui duburnya. Selanjutnya Allah berfirman kepada para malaikat, janganlah kalian khawatir dari hal ini, karena sesungguhnya Rob kalian kekal abadi, sedangkan ciptaanku ini tidak. Jika aku berkehendak, niscaya aku mampu menghancurkannya. Ketika Allah meniupkan ruh kepadanya, ruh itu pun masuk melalui kepalanya sehingga Nabi Adam pun bersin. Saat itu para malaikat berkata, ucapkanlah Alhamdulillah. Dia pun mengucapkan Alhamdulillah, lalu Allah berfirman kepadanya, Yarhamukallah. Lalu ketika ruh masuk melalui matanya, dia pun langsung melihat buah-buahan surga. Ketika ruh masuk ke dalam kerongkongannya, spontan Nabi Adam alaihissalam menginginkan makanan. Lalu sebelum ruh itu sampai kepada kedua kakinya, tiba-tiba dia melompat menghampiri buah-buahan surga tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Maka setelah itu bersujudlah para malaikat semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Lalu iblis menjawab dengan angkuhnya, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Shad ayat 75 dan 76. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan iblis dari rahmatnya dan menjadikannya terusir dan terlaknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Quran Surat Shad ayat 77 dan 78. Iblis pun semakin benci kepada Adam dan keturunannya. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda dan menyesatkan manusia agar menjadi pengikutnya di akhirat nanti dan bersama-sama menjadi penghuni neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Quran Surat Shad ayat 85. Sehingga itulah awal mula permusuhan iblis dengan Bani Adam yang akan terus berlanjut sampai hari kiamat nanti. Semoga kita semua bukan termasuk orang-orang yang akan menjadi pengikut iblis di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini, semoga informasi yang ada di video ini akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.